Pak Fajrul yang share screen siapa? Atau Bu Ernita siapa yang mau share screen? Boleh coba ya. Siap. Sudah tampil Kakak? Sudah. Sudah ya. Jadi siapa nih jadi presenternya nih malam ini? Gak apa-apa, Kak Cul aja. Lanjut, Cul. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan Bapak Rey. Malam. Ini langsung nih Kak Silemi. Iya, Pak. Oh iya, baik, izinkan kami untuk sharing nih sekaligus konsultasi dengan Pak Rey tentang tugas kami di kelompok kami. Ada saya sendiri Fajrul Akbar, terus ada Kak Silemi, ada Bu Lindey, ada Bu Ernika, dan Ibu Winda. Nah, kami sepakat kemarin untuk tetap di judul yang seperti kami ajukan di awal, kami akan mendalami gitu ya, lebih ke arah jurnal review sih sebenarnya tentang strategi meningkatkan jumlah pasien rawat jalan dengan telemedicine di rumah sakit. Nah, kenapa kami mengambil atau mengangkat tema ini gitu ya, tetap bertahan di tema ini karena trennya memang di COVID ini kan semuanya kita ketahui berubah gitu ya, banyak hal-hal yang berubah akibat COVID ini. Tidak hanya dari kebiasaan orang aja gitu ya, termasuk juga kebiasaan penyedia layanan kesehatan. Dalam hal ini kami fokus di rumah sakit gitu. Nah, sempat saat outbreak-nya COVID itu tinggi-tingginya, banyak rumah sakit yang bisa dibilang tidak operasional gitu ya, rawat jalannya gitu. Karena memang kunjungan sangat sepi. Selain itu memang ada pembatasan yang memang untuk membatasi pasien-pasien datang langsung ke rumah sakit gitu. Nah, akhirnya timbullah suatu inovasi seperti yang kita kenal sekarang, kayak kita kuliah ini kan pakai Zoom gitu. Di rumah sakit juga seperti itu. Muncullah aplikasi-aplikasi gitu ya, tentang dengan konsultasi jarak jauh menggunakan misalnya aplikasi Grab misalnya yang fokus awalnya mereka di bidang transportasi, akhirnya menyediakan layanan konsultasi. Aludok misalnya, terus Gojek juga menyediakan layanan, dan banyak lagi aplikasi atau platform lain yang menyediakan layanan itu. Nah, awalnya rumah sakit ini banyak yang bekerja sama dengan platform yang memang sudah ada itu gitu. Jadi konsultasinya melalui aplikasi platform tersebut, nanti hasil akhir konsultasinya akan dihubungkan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan mereka. Nah, seperti itu pada awalnya. Nah, tren terakhir ini kan COVID mulai menurun, tampak lebih terkendali gitu ya. Dan pasien-pasien juga mulai banyak yang datang ke rumah sakit. Tetapi kebiasaan yang sudah terbentuk selama 2 tahun belakangan ini, tampaknya itu masih menjadi tren di pasien-pasien. Misalnya di tempat saya bekerja gitu ya, kami melihat awal sebelum dicetuskannya telekonsul itu memang perharinya yang kami kunjungan itu bisa mencapai sekitar 1 sampai 2.000 kunjungan per hari di Poli, itu turun menjadi sekitar 90 pasien saja per hari saat awal-awal COVID. Lalu kemudian di pertengahan itu mulailah muncul si telekonsultasi. Jadi kami bekerja sama rumah sakit kami dengan beberapa platform, itu mulai naik kunjungan kami gitu. Jadi pasien-pasien tidak perlu datang ke rumah. Jadi hasil akhirnya misalnya rekomendasi obat-obatan atau pemeriksaan gitu ya. Kalau obat-obatan kami yang antar ke rumah dari pihak rumah sakit. Nah, misal ada pemeriksaan, kami tawarkan ke pasiennya datang dengan jadwal yang sudah kami tentukan, atau kami petugas yang datang ke rumah pasien. Nah, ini juga menambah income gitu ya. Rumah sakit gitu, selain menjual seperti biasa, menjual produk, juga ada jasa tambahan saat kami datang mengantar atau kami datang ke tempat pasien. Nah, ini potensi-potensi ini kami nilai cukup sangat potensial gitu untuk dikembangkan ke depannya. Balik lagi tadi bahwa kami melihat gitu ya di beberapa jurnal itu memang ternyata COVID ini beberapa rumah sakit ada yang sampai kolaps gitu. Dari rumah sakit, contohnya di Pontianak itu
Di sini dikatakan ada rumah sakit yang rawat jalannya ditutup, rawat inapnya akhirnya ditutup, dan mereka beralih ke penyedia semacam layanan isolasi mandiri gitu, tidak menyediakan layanan konsultasi, akhirnya berubah ke isolasi mandiri. Nah, banyak juga karyawan yang terdampak gitu. Pola-pola ini ternyata sampai sekarang tren walaupun sudah terkendali, masih banyak pasien-pasien kami nih yang datang itu cuma sekali dalam sebulan gitu. Misalnya dulu kita fokus untuk pengobatan COVID nih, konsultasi COVID gitu terkait dengan telekonsultasi. Sekarang udah bergeser nih pasien-pasien yang membutuhkan pengobatan rutin, misalnya pasien dengan tekanan darah tinggi, pasien dengan penyakit gula darah gitu ya, yang harus kontrol rutin. Nah, untuk datang ke rumah sakitnya mereka lebih jarang, misalnya cukup 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, sisanya melakukan telekonsultasi. Jadi, kunjungan ke rumah sakit yang datang langsung itu memang lebih sedikit, tetapi angka pendapatan kami tetap bisa dipertahankan. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Kenapa kami tertarik untuk mengangkat judul ini. Nah, memang untuk data secara aktual yang dari rumah sakit berapa sih gitu, kami tidak bisa mengeluarkan gitu karena agak susah untuk kami mendapatkan akses data itu dan untuk dipublish karena rumah sakit kami itu butuh apa ya Bu Ernika istilahnya? Perizinan atau apa ya Bu? Harus Ya, ada izin izin gitu resmi. ya. Izin resmi gitu untuk mengeluarkan data itu gitu ya. Karena ya terkait satu dan lain hal lah ya di bidang kesehatan. Nah, tapi kami coba mencari lagi nih kira-kira data apa yang bisa kami tampilkan di sini gitu ya. Kami mendapatkan data ini dari survei yang dilakukan oleh Kata Data. Nah, survei ini dilakukan terhadap 2.000 sekian orang gitu ya, responden yang tersebar di 34 provinsi. Nah, survei ini baru aja dilakukan di bulan Februari sampai Maret 2022. Nah, ini hasil surveinya di sini bisa kita lihat di hasil survei ini, mungkin akan saya perbesar sedikit ya. Nah, layanan telemedicine ternyata yang paling banyak digunakan oleh pasien itu dari platform Halodoc. Nah, kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi, misal kayak seperti rumah sakit sampai saya bekerja, kami bekerja sama dengan Halodoc. Nanti Halodoc konsultasi dengan pasiennya melalui dokter yang mereka sediakan. Nanti ada beberapa kasus yang mereka teruskan ke rumah sakit kami, gitu. Atau pasiennya lewat aplikasi Halodoc bisa langsung membuat appointment untuk telekonsultasi ke rumah sakit kami gitu. Nah, tren yang kedua ternyata yang paling banyak digunakan telemedicine yang disediakan rumah sakit atau klinik. Nah, dulu kami tidak mempunyai aplikasi atau platform tersendiri untuk telemedicine. Saat ini sudah dikembangkan telemedicine yang kami punya sendiri gitu. Jadi tidak bekerja sama lagi dengan Halodoc, pasien udah bisa langsung gitu telekonsul ke kami. Nah, tren ini kan kenapa rumah sakit sampai memberanikan diri untuk membuat platform tersendiri, artinya ada sesuatu potensi yang besar gitu yang bisa kita kembangkan ke depannya di sini. Nah, hasil survei ini juga dipublish bahwa ternyata pasien-pasien yang menggunakan telemedicine ini mereka lebih percaya dengan platform yang disediakan oleh rumah sakit. Nah, ini sampai hampir 50% dari total responden itu mengaku lebih percaya dengan platform yang disediakan sendiri oleh telemedicine. Nah, di bab 1 kami jelaskan juga kenapa mereka lebih percaya ini dengan platform yang disediakan oleh rumah sakit. Karena beberapa rumah sakit itu sudah mengintegrasikan semacam ada pasien portal gitu ya, satu pasien, satu portal di situ include semuanya, mulai dari riwayat pengobatan, riwayat penyakit gitu ya, hasil pemeriksaan, obat-obatan yang pernah didapat, dan rencana tindak lanjut, semuanya ada dalam satu aplikasi yang disediakan oleh rumah sakit itu. Jadi sangat-sangat layanan kesehatan itu ada di dalam genggaman pasien gitu. Dan ini salah satu cara rumah sakit untuk menjaga engagement dengan pasiennya agar pasien tidak lepas gitu ya, tidak lari ke tempat lain gitu. Nah, ini sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Berikutnya, kenapa responden lebih memilih menggunakan telemedik gitu ya, atau telemedicine gitu. Yang terbesar jawabannya ada untuk menghemat waktu,
dan mencegah penularan COVID. Nah, mungkin awal-awalnya memang masih banyak yang takut dengan COVID. Sekarang udah banyak yang tidak takut dengan COVID, tapi jawabannya yang paling banyak menghemat waktu. Nah, kebetulan kita banyak yang bekerja di area Jawa gitu, di Pulau Jawa nih kelompok kami. Nah, ini pas sekali dengan orang Jawa yang tuntutan waktu itu menjadi salah satu prioritas dalam memilih dan memutuskan suatu hal gitu. Itu sih dasar kami untuk mengangkat judul ini. Nah, di beberapa penelitian yang sudah ada juga menyebutkan bahwa ternyata telemedik atau telekonsultasi ini dapat meningkatkan kepuasan pasien dan meningkatkan rasa percaya pasien terhadap layanan rumah sakit. Itu juga kami ungkapkan di bab 1 gitu ya. Tapi memang mohon maaf mungkin belum secara menyeluruh kami mengungkapkan secara rinci gitu ya, secara mendetail. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menambahkan. Mohon masukannya dari Pak Rey dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, dari temannya dulu gimana? Gak apa-apa, ayo kita sharing aja di sini. Kak Silemi, Bu Ernika, Bu Linda, Kak Linde. Udah Cul, kalau kita kan sudah sepakat, kita tunggu mungkin dari kelompok lain yang ngasih masukan karena kita kan berbeda dari mereka. Kita ini masih menampakkan kalau kelompok yang 1-2 kemarin kan mereka sudah menampilkan data, mungkin mereka bisa memberi masukan yang baik untuk kita sebelum Pak Rey nanti mungkin. Ya. Kita tawarkan ke teman-teman kita yang lain. Yes, ini dari saya langsung deh. Habis Baik, kelompok Pak. ini, sebelum setelah kelompok kayak Selemi ini, udah ready belum? Belum sempat nanya tadi, Pak. Kelompok 4 masuknya ya, Pak? Iya. Kalau sudah ready, habis dari input saya ke kelompok ini, kalau memang tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-temannya, kita lanjut ke kelompok 4. Kayak gini. Ini suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bentar, Pak. Saya kok dengarnya pecah-pecah ya. Bentar. Oke, untuk kelompoknya yang sedang presentasi. Ini tadi pemaparannya cukup menarik dan sangat, apa ya saya bilang ya, Di jeda lama jadi deg-degan. Iya, nggak kedengeran suara Pak Rey. Nggak kedengaran Pak Rey. Hilang, Pak. Sama si Remi di mute nggak tuh? Enggak di mute, tapi emang Beliau hilang. suaranya emang nggak kedengaran. Oh.
Bisa. Kasih Lemi, Pak Ri jangan di mute dong. Ada sih bapaknya, tapi nggak ada suaranya. Mungkin masalah jaringan ya. Mbak Linde ngambil rumah sakit. Konsentrasinya Mbak Linde apa? Rumah sakit. Bukan, Pak. SDM ya? Iya, betul, Pak. SDM. Oh. Suara saya terdengar tidak di sini? Iya, Pak. Aja. Terdengar, Pak. Terdengar ya. Ya, Pak. Oke, saya baru ganti device. Oh. Untuk kelompoknya Selemi yang pertama. Ya, Pak. Sebelum menyebutkan kata pandemi COVID, dipanjangin apa sih itu pandemi COVID? Kasih komen aja kasih komen aja biar kelihatan. Ya, Pak. Insert komen. Juga direkamkan sama Selemi ya. Direkam, Pak. Oke. Terus ini kan di kelompok ini sudah menjelaskan tentang tuh yang rawat inap, rawat jalan, itu data persentasenya tolong dikeluarin dong. Itu udah ngomong 60%, 40% dari mana? Ini dari jurnal, Pak. Iya, Bukan dari jurnal, Pak. Dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Pak. Kalau bisa dalam bentuk ini aja tabel, Mas. Baik, Pak. Kalau ada. Kayak sih pasti ada sih. Ada harusnya. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Nah, kenapa tadi saya bilang dijelasin dulu pandemi COVID-19 di awal, karena biar nanti ke bawah nggak bisa COVID. Terus tadi sempat saya dengar data ini belum bisa dibuka. Kalau misalkan ada yang mau melanjutkan penelitian ini, nanti bisa berkoordinasi langsung dengan rumah sakit ya, karena ini menarik buat saya ya. Iya, Pak. Dan fontnya masih campur-campur ya. Ada yang Aria, ada yang Times New Roman, ada yang Calibri. Iya, Pak. Si Bu Ernika senyum-senyum aja tuh. Jadi kan terlihat itu siapa yang ada salah-salah tuh. Masuk kan Bu Ernika ya di grup ini ya? Kenapa, Pak? Ya.
Kelompoknya bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya kan kelihatan kan mana yang ini, mana yang apa namanya kalibri. Persis tuh di kursor siapa tuh? Yang share screen siapa? Fajrul, Pak. Fajrul Akbar, Pak. Diklik. Bener kan kalibri? Body lagi. Iya. Terus dari ini, coba sorry turun. Dalam penelitian ini, oke. Hanya 100 tempat dalam. Oke, good. Turun. Itu klinisi apaan sih? Gimana, Pak? Itu tuh, keberadaan pandemi mendorong pemerintah, klinisi. Apa tuh klinisi? Oh, oke. Klinisi itu praktisi seperti dokter, Praktisi perawat itu kesehatan. yang langsung bekerja, ya gitu, Pak. Oke, nah itu dijelaskan dikit karena ibaratnya kayak saya aja nih kurang paham nih. Jadi biar orang yang baca itu memahami. Jadi misalkan gini, kan kalau pemerintah udah tahu lah, pekerja rumah sakit kurungin klinisi. Jadi biar sama-sama tahu. Jadi biar orang awam seperti saya ini tahu nih. Nah kalau yang tulisan bahasa Inggris tuh telemedicine itu bahasa asing atau alat? Bahasa asing, Pak. Bahasa asing, istilah kan? Bukan Ya. bukan nama produk kan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Oke, kalau bukan nama produk, istilahnya bukan nama paten ya, kita bilang, itu harus dimiringin. Nah, ini kalian mau tugas akhir enak nih koreksi gini-gini ya. Jadi kan kita mau minimalis lah ya. Terus platform, oke, Halodoc. Good dokter. Dok, ini sekarang yes, dok. Jadi kalau bisa penulisan yang aplikasi-aplikasi itu disesuaikan dengan tulisan di aplikasinya ya. Baik, Pak. Kalau dia gede semua, gede semua. Kalau dia ada yang gede kecil, gede kecil. Kan itu kan jenis apa namanya? Jenis paten. Oke, turun lagi. Nah, ini good nih. Udah mantap nih. Pengutipan satu paragraf. Wah, nggak mau rugi nih Mas Fajrul nih. Langsung diedit di situ. Mumpung kelihatan, Pak. Home care. Home Di atas. care. Nah, samping itu tuh geser ke kanan aja. Gitu. Ya, paling ujung, Cul. Turun. Kalau bisa itu COVID biar COVID doang ya. Tambahin 19. Jangan sampai dia ngambek. Oh, baik, Pak. Terus turun. Spesialis. Apa spesialis? Spesialis itu yang dimaksud sini merujuk pada dokter yang menangani di bidang khusus gitu, Pak. Enggak, spesialistik itu di depan. Oh, dia udah ngejelasin. Oke, udah. Transformasi berbagai layanan spesialistik lainnya seperti good. Dah. Turun. Interaktif tuh. Apa tuh? Interventif. Interventif. Nah, itu bahasa apa tuh? Bahasa asing apa bahasa
Indonesia. Ini bahasa asing, Pak. Asing. Oke, ini ada yang menarik nih buat saya. Ada si Pasaribu 2022. Terus ngapain? Ada si Kayong DKK. Maksudnya apa itu? Ini penelitian, maksudnya kita membaca rujukan dari Pasaribu nih, Pak. Dalam Pasaribu tuh mencantumkan ini, Pak, Kayong. Berarti bukan punya Kayong lagi tuh. Ininya besar. Oh, langsung ke Pasaribu gitu ya, Pak? Gini aja. Penelitian pasien mengalami gini ini penelitian yang dilakukan oleh masukin Pasaribu kopi di atas. Ini pakai apa ini? Pengutipannya. Mendeley, Pak. Mendeley. Itu nggak usah diotak-atik gitu orang. Kalau emang Mendeley mah dia tinggal copy paste selesai. Itu sekalian tuh miringin tuh. Oh iya, Pak. Katanya biar sekalian. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak kelihatan. Nah, itu lagi tuh di atasnya. Ada 2 lagi. Kalau Selemi ngelihat masalah orang kayak cepat banget dia. Di atasnya lagi ada satu. Ya. Udah nanti dicari lagi. Jadi gini, buat kalian ya, biar lebih mudah di dalam penulisan, baik nanti buat apa ya saya bilang ya, atau buat jurnal atau buat apa. Kalau kalian sudah memiliki beberapa jurnal, kalian bikin dulu kayak model tabel. Ini masukan buat untuk semuanya ya. Jadi misalkan Mas Fajrul open new Windows blank dokumen. Oh, oke, Pak. Kenapa saya sampai bilang coba bikin tabel ini, memapping penelitian-penelitian yang akan kalian tempatkan di jurnal kalian. Tujuannya biar kita bisa melihat keunikan dari penelitian kalian. Kan ini kan kita bikin penelitian sederhana dalam bentuk jurnal. Jadi kalau dibilang makalah, ya ini kita bisa bilang makalah. Dibilang ini ibaratnya artikel ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Oke, kalau kalian bilang ini kayaknya jurnal, ya emang itu penelitian. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah semua yang berhubungan dengan ilmiah. Suara saya putus-putus apa enggak sih? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, terus mana belum kebuka, Mas? Blank Belum kebuka dokumennya. ya, Pak? Belum. Belum ada di layar saya. Apa harus stop share screen dulu ya? Stop share screen, terus Iya. juga share screen yang full itu yang samping whiteboard.
Sudah, Pak? Oke. Bikin tabel, Mas. Tabel kali berapa, Pak? Tambah kali 2. Ini segitu dulu. Kali 2. Oke, stop. Yang pertama yang pasti nomor standar. Terus sampingnya, ini kan nanti bisa bertambah terus ya. Masnya tambah-tambah aja ya tabelnya. Ya. Oke, di situ judul penelitian. Di sini itu nanti boleh penulisnya lah, autornya, autor aja, autor. Biar keren. Author tulisannya, author. Nah, terus tambahin lagi di sebelah kanannya. Belum, sabar aja dulu, gak usah dirapi-rapin dulu. Gak usah, Mas, Oke, Pak. gak usah digituin. Itu kan ada plus yang di ujung. Dia mah yang gampang dipersulit. Yang mana, Pak? Oh, belum. Ini padahal asli loh ini Windows Word-nya. Terus di sini kalau perlu peringkat jurnal. Tingkat ya, Pak? Peringkat. Ranking. Jurnal rank kalau enggak. Ranking. Jurnal rank. Yang ini kasih ini aja, kasih summary. Summary, oke. Kalau nggak salah double M ya. Oke. Jadi gini. Yang di sama Mas Fajrul ini merupakan dasar kalian di dalam mencari literatur review jurnal, atau kalau di tesis judulnya itu penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Kenapa saya buka langsung dari sini? Tujuannya biar kalian bisa memapping jurnal apa yang masuk ke dalam tulisan kalian. Nah, kalian kan bisa ketahuan dari sini. Kenapa saya minta ada jurnal rank? Kalau emang perlu, sorry Mas, dibalik aja dulu. Summary-nya di dalam, jurnal rank-nya di luar. Nah itu jurnal rank, sebelahnya summary. Balik. Biar enak melihatnya. Summary. Pintar juga. Taruh yang tulisan ketik yang paling dikit. Nah itu ada tuh plusnya tuh. Gimana, Pak? Coba geser. Ada plusnya di atas tadi. Tuh tadi ada ya? Berarti hilang-hilangan ini. Saya kurang menguasai fiturnya, Pak. Padahal enak loh ini. Oke, jadi gini. Kenapa saya masukin jurnal penelitian autor? Summary ini adalah ringkasan atas jurnal yang kalian ambil. Oke. Terus jurnal rank tujuannya adalah buat nanti kalian pada saat, ini buat future kalian ya, pada saat kalian ingin mempertanggungjawabkan jurnal kalian, kalian bisa bilang, jurnal ini pada ranking, istilahnya gini, kalau dia Sinta 3, kalian cukup tulis Sinta 3. Kalau dia Scopus, kalian cukup tulis Q3, Q2, Q1. Kalau Sinta cukup S1, S2, S3, S4, sampai S6. S aja cukup. S1, S.1, biar gampang aja S.1. Atau Q titik, tanda tanya. Oke.
Nah, ringkasan jurnal ini, kenapa saya munculkan di sini? Biar kalian bisa tinggal kopas pada saat kalian ada penjelasan di tulisan kalian. Kayak tadi kan ada tuh, menurut si A, menurut si B, menurut si C, obat adalah, kan tinggal nulis gitu. Ini berlaku khusus untuk jurnal ya. Buat levelan kalian di S2, itu kalau bisa yang bersinta publikasinya, kalau bisa. Nanti pada saat akhir, pada saat pada saat nanti kalau seandainya publikasi tesis kalian ambil yang bersinta. Nah, sambil kalian belajar bagaimana how to publish jurnal akreditasi, kalian masuk dulu jurnal yang biasa. Kayak apa sih prosesnya? Kenapa saya bilang kalian harus belajar dulu? Karena biar kalian tahu, oh prosesnya ternyata dimental-mentalin kayak gini. Proses Sinta itu istilahnya, bukan saya nakutin ya, dia itu agak lebih ketat. Dia melihat similarity check-nya itu lebih gede, lebih lebih rendah lah. Jadi misalkan similarity check-nya itu dia minta 15%. Kalian belajar dulu nih, lihat similarity check yang di atas 15% ada nggak? Tujuannya biar apa? Kalian mengukur tingkat kalian menulis itu berapa persen. Biasanya jurnal yang ada kayak gituannya, dia biasanya ada logo Turnitinnya. Dan biasanya editor itu bakal ngebalikin ke autor apabila Turnitinnya itu tidak sesuai dengan standarnya. Nah, terus yang ini, kalian di dalam membuat di dalam membuat tabel ini, judulnya itu dan autornya ini pengutipan menggunakan Mendeley. Oke. Kenapa saya minta Mendeley? Karena biar nanti kalian pada saat kopas di jurnal, kalian tinggal bibliografi turun secara otomatis. Kalau kalian menggunakan manual yang ada apa, kalian nanti nyari lagi apa sih, kan ribet ya. Double job jatuhnya. Kalau ini kan jatuhnya kalian tinggal kopas, masukin ke jurnal, langsung keluar di insert bibliografi itu ke daftar pustaka atau daftar referensi. Kalau di tesis kan bisa nyatu, bisa terpisah. Jadi ini untuk kelas ini, sorry agak panjang ininya penjelasan ke kalian ya, biar kalian itu bisa tahu, oh ini toh. Jadi biar kalian nggak kaget. Karena yang udah saya pernah dapat mahasiswa bimbingan S2, mereka aja nggak tahu gimana cara mensitasi tulisan orang, alias menggunakan Mendeley. Padahal kalau kalian mau mudah di dalam mengambil tulisan orang, itu simpelnya gini. Kalian buka jurnalnya, download jurnalnya, kalian drag langsung di Mendeley, itu secara otomatis Mendeley akan membaca template-nya semua. Dan terus, pada saat kalian udah memasukkan seperti itu, kalian tinggal hapus saja dokumen yang kalian download. Jadi nggak usah disimpan di cloud, di laptop kalian. Cukup di Mendeley aja disimpannya. Karena kalian nggak bakal lupa lagi nyimpannya di mana. Ini mempermudah kalian. Syukur-syukur kalian nanti pada saat mau penyusunan tugas akhir, kalian paham menggunakan Mendeley. Di sini saya bukan mau menyesatkan kalian ya, saya mau mempermudah kalian aja. Oke, next, back to topic. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
telemedik tadi, Pak? Atau masih kita lanjut yang ini, Pak? Telemedik kabel? dong. Telemedik. Ini udah disimpan aja, disimpan. Baik, Ini Pak. disimpan aja. Anggap aja bonus dari saya ini. Bonus ya. Makasih, Pak. Ini berlaku untuk kalian ke depannya ya. Terima kasih, Pak. Sama. Mana? Buka lagi. Oke. Itu nggak usah dibuka. Oke, pertanyaan saya. Dari rumah sakit sampai pemasaran itu satu kesatuan nggak? Di dalam Wiwit? Satu kesatuan, Pak. Oke, turun. Turun. Gak usah tegang, napa? Ini kelompoknya Selemi kayak tegang-tegang semua mukanya. Oke, di dalam metodologi, kalian kan sudah berani membuat statement adalah literatur review, oke? Kalian cari arti dari literatur review, arti dari kualitatif itu sendiri. Apa sih yang jelasin? Di buku siapa sih? Menurut ahli ya, banyak kok buku yang beredar. Ada yang paling pasaran adalah Sugiono. Prof. Sugiono ya, bukan kakek Sugiono. Mas Fajrul yang paling hafal kakek Sugiono. Baik, Pak. Nah, terus juga literatur, termasuk itu ke literatur. Oke, dah, sip. Terus tentang tele ini tersebar di coba deh lihat. Menurut kalian ya, benar nggak sih bahasa survei itu masuk ke dalam literatur review? Coba kalian baca dulu apa sih indikator-indikator bisa dikatakan literatur review itu apa sih? Karena yang saya pahami, kalau literatur review itu, nah kalian baca dulu. Nah, soalnya itu Ernika kayaknya serius banget itu, mau langsung nyatat itu apa itu. Nggak, intinya kalian baca dulu. Nanti kalian cocokin link and match dengan saya. Karena literatur review itu tidak seperti itu. Intinya seperti itu deh. Itu clue-nya dari saya. Kalau saya kasih tahu, kalian nggak bakal baca. Langsung kasih tahu aja, Pak. Baiknya kayu pakai yang mana, Pak? Bocoran, Pak. Survei itu kuantitatif ya, Pak ya? Lebih ngalah ke kuantitatif ya? Siapa tuh yang itu? Saya, Pak. Sopo? Siapa sih? Nggak kelihatan soalnya. Dewi, Pak. Ibu Dewi, Pak. Siapa? Ibu Dewi. Oh, ini nih. Iya, betul. Dewi betul. Dia kuantitatif. Dibocorin atuh Bu Dewi. Ya sekalian, Pak. Terima kasih Bu Dewi. Ya sudah, Pak, kami rubah kuantitatif kalau gitu ya, Pak. Yakin? Yakin? Nggak, serius nih. Ini saya balik ke kalian. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, jangan. Kalau kalian merubah ke jadi literatur review, kalian rombak dari atas sampai habis. Dan kalau kalian pakai menggunakan literatur review, itu sebenarnya lebih enak. Dan dari awal, sebenarnya saya udah kasih clue.
Dan udah kalian pecahkan. Kalian menggunakan literatur review, beberapa jurnal kalian adu. Bagi yang tidak memiliki data yang cukup valid di dalam penulisan kalian. Kalian adu aja, adu jurnal. Jadi bukan adu buku, tapi adu jurnal. Jadi gini loh, kalian tidak usah ngeluarin ngomong responden lagi, ngomong survei lagi. Nggak perlu. Kami menggunakan, kalau emang mau tetap ya, ini gara-gara Bu Dewi sini, saya buka jadinya. Pokoknya ini ulangnya Bu Dewi ya, nggak suka saya tiba-tiba nih. Jadi menguntungkan Fajrul dan teman-teman ini. Ampun, Terima Pak. kasih Bu Dewi. Selamat Hari Kartini Bu Dewi dan ibu-ibu yang lainnya. Wah. Ya, makasih Mas Fajrul. Ini trik apa nih judulnya nih? Ini trik apa nih Mas Fajrul nih? Ini tricky banget ini. Oke. Biar nggak terlalu stres lah. Ini nanti stres bisa ini. Kalau kita bicara literatur review, mata kuliah metodologi harusnya saya ya. Tapi ya sudahlah. Literatur review itu adalah kalian mencari penelitian-penelitian yang sudah dipublikasi sama orang lain. Nah, masing-masing itu kalian cukup memapping. Misalkan ya, kalian kan itu strategi, apa judulnya? Tanpa dibuka scroll ke atas. Jangan di scroll ke atas. Wah, ketahuan lu kagak hafal, Mas Fajrul. Strategi meningkatkan jumlah pasien rawat jalan dengan telemedicine rumah sakit. Oke, turun. Jadi gini loh, tadi Mas Fajrul nggak usah dinaikin. Biar temannya yang bacain, Mas Fajrul di sini aja gitu loh. Oh, Kan baik, Mas, Pak. kan biar sama-sama enak. Kan gak enak kalau cuma sendiri yang enak. Jadi gini, kalau namanya literatur review, kan jelas-jelas di situ adalah strategi tentang telemedicine. Oke? Nah, cari orang yang sudah bicara seperti itu, tapi jangan jurnal yang judulnya mirip. Kalau kalian nemukan judul yang mirip, berarti kalian itu adalah plagiat. Terindikasi plagiat ya. Temanya, kurungin temanya, bukan judulnya. Kurungin. Tema bukan judul. Cari yang mirip, kurungin. Nah, terserah kalian deh, mau nulisnya gimana deh. Cari tema yang mirip, bukan judul yang mirip. Ngerti nggak maksud saya? Karena kan pasti ada yang mirip ya. Kalau emang kalian nggak ada yang mirip, berarti canggih kalian di dalam menyusun kata-katanya. Dan biasanya sih cewek sih yang pintar menyusun kata-kata, bukan cowok. Karena cewek itu ahli sejarah. Nah, buktinya Kartini kan nggak ada karton. Nah, terus kalau bisa, kalian cari tuh, kayak misalkan kalian cari aja ini yang versi belajar dulu ya, belum versi serius ya. Ini kalau versi belajar, itu kalau bisa minimal 5. Minimal 5 ya. Kalau versi serius, kalau ada yang mau bicara literatur review sama saya, nanti ke depannya itu minimal di saya itu satu tema itu minimal 15. Ini belajar 5 dulu aja, minimal ya. Itu gak usah ditulis yang 15, ntar orang pada takut. Ini nggak apa-apa, Pak. Siapa tahu nanti ada yang berminat, Pak. Ya, saya berharap gak ada yang minat. Karena biasanya mundur sama saya kayak gitu. Soalnya saya juga terus terang ya, kalau saya tentang literatur review, saya masih belajar lagi. Karena untuk literatur review ini sebenarnya kan agak kompleks ya.
Ada yang mengatakan literatur review itu minimal 25. Ada yang mengatakan 30. Nah, saya lagi mau nyari persepsi yang enak aja seperti apa. Jadi biar tidak tidak melanggar dari kode etik penulisan ilmiah. Kan penulisan ilmiah juga ada kode etiknya. Karena ini berlaku untuk semua bidang. Jadi istilahnya nggak hanya di bidang manajemen aja, tapi semua bidang, mau sosial, eksak ataupun yang lainnya itu ada kesamaannya di dalam penulisan literatur review. Oke, turun. Oke, stop. Jadi gini, ini sekalian aja deh, ini langsung saya bocorin. Untuk 5 jurnal ini nanti muncul di pembahasan dan hasil. Biar kalian nggak banyak nanya-nanya, Pak ini taruh di mana? Kan daripada pembahasin. Nah ini nanti, jadi gini ceritanya. Pada saat di pembahasan itu, kami menggunakan pendekatan literatur review. Untuk ini, judul kami ini diangkat di rumah sakit ini. Jadi kalian adu dulu jurnal A, B, C, D, cari yang beda dan yang sama mana. Jangan kalian cari yang sama semua. Jangan. Jadi istilahnya carilah yang temanya sama tapi ada perbedaan. Nah, kayak gini nih. Ini kan udah bicara nih tentang layanan yang paling banyak ditemukan. Ini nggak apa-apa kalian munculkan, tidak apa-apa. Nanti coba kalian lihat, ada nggak yang bicara tentang ini? Itu yang grafik itu tuh. Nah, kalau gambar, Mas, itu tulisan gambarnya tuh di bawah tuh, di bawah sumber. Tetap kamu tulis dulu tuh. Kamu enter dulu. KIC, enter. Ini gambar keberapa? Ini yang pertama, Pak. Oke, gambar 1 titik. Ini sekalian gua ajarin dah. Titik, apa tuh? Grafik, layanan, telemedicine. Benar nggak sih? Iya, betul, Pak. Nah, ini kayak gini. Ntar sumbernya dikecilin ya. Bikin 10 aja sumbernya. Ini dikecilin, Pak. Ya, iritin aja. Nah, 10. Oh, 10. Nah, itu diratain, Mas. Diratain sama yang itu tuh. Yang ini nih, kan ada yang tulisan paling gede, paling panjang ya. Yang ini nih sumbernya, diratain ke agak ke kiri. Bukan. Oh, gitu. Baik, Pak. Baik. Ya, tulisan sumbernya tok aja. Karena kebetulan aja. Nah, geser lagi. Jadi biar ini sekalian training buat kalian yang after ini. Ya, jadi gini. Ini saya suka dengan tulisan ini nih. Walaupun baru draft kasar ya yang ini. Ini cari jurnal yang bicara tentang ini. Cari 5. Langsung tuh saya tembak, cari 5. Ini suara saya clear kan, Mas? Clear, Pak. Clear, Pak. Oke. Ini cari yang sama dan yang beda ya, ininya hasilnya. Jadi nanti cari misalkan ada yang bicara telemedicine kurang menarik, ada yang bicara menarik. Jadi jangan yang sama semua, biar nggak jenuh orang bacanya. Tapi presentasi banyak yang suka, intinya kayak gitu. Kalau yang nggak suka buangin aja. Tuh, itu baru 1 nomor udah 5 ya. Turun lagi.
Konsumen lebih percaya itu. Cari 5 jurnal lagi. Sama ya berarti ya, Pak? Iya. Sama itu juga nomor 3. Bentar dirapiin. Oke. Baru nanti setelah dari adu-adu jurnal, baru di bawahnya adalah hasil. Kan ini kan pembahasan nih. Pembahasan dan hasil. Pembahasan dulu, Oh, Mas. pembahasan dan hasil. Ini kan kita bahas dulu nih. Yang tema-tema yang Mas sudah angkat nih. Oke, sama kelompok ya. Nah, baru di situ kasih enter sekali pembahasan. Wah, B apa bebas deh. Nah, ini B. Ini hasil. Oke, hasil ini isinya apa sih? Hasil ini berisi dari rangkuman setiap poin yang dibahas di atas. Resume yang kalian bisa angkat apa? Di atas itu aja tuh yang poin A. Berarti nanti ada poin 1, 2, dan 3 resumenya ya, Pak? Betul. Nah, terus habis dari sini kalian masuk ke kesimpulan aja udah. Jadi kesimpulan bukan kalau di dalam jurnal bukan dalam poin ya, tapi dalam bentuk paragraf. Jadi tolong dibedakan penulisan skripsi atau tesis atau disertasi itu kan menggunakan poin ya, kesimpulan dan saran. Kalau ini tidak. Kesimpulan kalau di dalam jurnal itu menggunakan paragraf. Dan kalian mau publish di mana kan bebas. Selagi kalian menggunakan kaidah penulisan yang baik dan benar. Kenapa saya langsung minta kalian pakai Mendeley? Karena sebagian besar jurnal-jurnal yang open journal system itu kalau nggak menggunakan Mendeley, menggunakan Zotero namanya. Nah, di sini kan yang sudah saya terangkan ke kalian adalah menggunakan Mendeley. Jadi udah saya modalin dulu tuh kalian. Nah, daftar pustaka. Nah, udah tuh. Itu presentasinya tuh. Nah, kayak ginilah kurang lebihnya. Buat kelompok yang lain yang belum mempresentasikan isinya, kurang lebih mirip apa yang bikin model kayak gini. Kalau yang mau literatur review. Secara tidak sadar, coba Mas, stop. Tadi kan saya bilang apa? Cari minimal 5 jurnal ya? 5 jurnal. Tadi berapa jurnal kalau ditotalin? 15. Pas nggak tuh sama yang tadi saya katakan? Ya. Itu pas kan? Ya, Pak. Pak Ri, suaranya menghilang ya, Bu Winda? Hilang. Iya, nggak ada suara. Hilang. Memang nggak bersuara. Nggak bersuara. Waduh. Bersuara. Tiba-tiba ada suaranya, saya bingung. Wah, ngeri dah. Ini masalahnya malam apa, Mak? Bapak suka ngagetin. Iya, suka begitu muncul tiba-tiba. Harus surprise. Jadi gini, kalau kalian literatur review kurang lebihnya gambaran seperti ini ya. Jadi kenapa saya bilang udah kalian adu jurnal aja. Inilah yang
Yang saya maksud tadi jurnal tuh ini, literatur review maksudnya. Jadi kalian cukup ngumpulin aja jurnal-jurnal yang setema kalian adu aja. Nah, itu yang tadi yang Mas Fajrul yang saya arahin tadi bikin tabel-tabel itu adalah mapping di dalam tuh yang pembahasan yang tadi tuh. Kan ada yang tadi gambar-gambar itu. Kalian memvisual membuat gambar itu untuk visualisasi terhadap jurnal yang akan kalian bikin. Yang cari tuh. Ini kelompok ini udah ada gambaran belum? Apa yang udah saya arahin? Ya, Pak. Apa kelompok ini bilang, Pak, terlalu dikit Pak jurnalnya. Tambahin, silakan. Masing-masing 10. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Itu gitu dulu. Kalian udah saya kasih tahu belum sih nyarinya di mana biar gampang? Belum rasanya, Pak. Belum kan ya Bu In ya? Belum. Belum. Masa ah? Belum, Pak. Mendeley, Pak. Mendeley doang. Mana sih AB? AB2 kan kalian? Nah, tuh. 2, Pak. Ya. Tapi cuma sampai kalau susah cari jurnal nanti bilang ke saya begitu. Begitu. Tuh, udah saya buka langsung. Tuh, cari di situ. Kalian klik. Login, Pak. WA. Enggak perlu login. Coba, Mas Fajrul, buka link yang saya kasih. Kalau malu-malu menunjukkan WA-nya nih, saya copy aja di chat ini. Oh. Sinta Kemendikbud. Oke. Tuh. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya gini, yang terkait dengan tadi yang standar minimal jurnal 15 itu secara keseluruhan atau di bagian pendahuluan atau memang artinya ya tadi Pak dosen bilang ini kan kalau di sini standar minimal 15 cuman kalau ternyata lebih is okay berarti. Iya, kan itu minimal. Iya, dan itu khusus untuk di pembahasan. Oh, di pembahasan. Kalau semua udah pasti lebih. Iya. Dan ini gini loh, Mas, itu pada saat mencari literatur itu kan bisa nanti menjadi bahan buat nanti kalian nyicil daftar pustaka tesis. Ini kan buat nyicil kalian. Secara sadar maupun tidak sadar, ini bakal kalian pakai nantinya. Makanya kan saya bilang jangan cari jauh-jauh yang nanti bakal kalian bikin ke depannya. Biar gampang. Coba buka, Mas Fajrul, share screen, biar saya ajarin cara nyarinya. Kurang enak apa tuh, sampai saya kasih tahu triki-trikinya. Gitu ya. Gimana? Si Ando Bistek. Sebentar. Oke, gini. Ini contoh aja ya, contoh. Kita berasumsi, saya berasumsi kalian itu malas ngetik di Mendeley. Asumsi saya ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Scroll ke bawah. Cari, misalkan nih tentang apa nih? Atau sains, atau edukasi. Kalau nggak buka aja tuh di atasnya tuh, dicari. Di pencarian, atas Mas. Atau ke atas. Oke. Itu misalkan kesehatan. Coba cari ada nggak kesehatan. Enter. Nah, tuh lihat tuh, ada nggak tentang window tuh jurnal kesehatan nomor 3. Kalau mau buka jurnalnya, ini kan
belum terlihat ya jurnalnya apa sih segala macam. Itu ada di sebelah kiri website. Dia bakal terkoneksi ke dia nggak bisa ya. Wah, coba Nah, ini itu buka ininya. Coba dihapus arsip sama isunya. Sisain Di mana, Pak? itu di Ya. berusaha di atas. Nah, Naik lagi dikit lagi. Sebentar ketutup soalnya. not secure. Terus Isunya, Pak. lagi sampai isu. Sisa oke, stop. Hapus. Enter. Nah, berarti nggak kebuka. Back. Berarti lagi ketutup. Back lagi. Nah, kalau nggak itu tuh, lihat situ ada nggak tuh, cari COVID. Contoh COVID aja dulu, COVID. Enter. Bawah, lihat ada nggak? Nah, tuh, coba. Jos, klik. Nah, itu kan ada tuh. Itu bisa tuh dibuka tuh, diklik tuh faktor-faktornya. Nah, back. Bawah, scroll. Tuh, ada tuh klik lagi, Scholar artikel. Ini, Pak. Nah, itu boleh diklik, coba klik. Nggak bisa. Nggak bisa, tetap nggak bisa, ya udah. Jadi gini, back. Kalau kalian nemu jurnal seperti ini, kalian lihat tuh, itu kan udah ada tuh deskripsinya. Nah, deskripsi seperti ini bisa kalian masukin di yang tadi, keterangan yang tadi tuh, yang di tabel yang di sebelum Sinta rank itu. Simpulan. Untuk tahu Sintanya dari mana, Pak? Sinta berapa, Pak? Kan tadi udah ada, back. Ini bukan tadi sih. Itu ini mah Google Scholar dong. Nah, ini scroll ke atas. Itu apa tuh tulisannya? Iya. Contoh ya, ini contoh loh. Nama jurnalnya itu Window of Health, jurnal kesehatan. Itu nama jurnalnya. Ini contoh aja. Deskripsi ini abstrak kan ya, Pak ya? Hah? Deskripsi ini kan sama dengan abstrak berarti ya, Pak? Mirip ya, Pak? Betul. Oh kan, lihat aja di sini nih. Ini kan langsung kelihatan nih. Yang tadi kalian tulis apa? Survei kan? Ya. Nah, ini apa tuh? Penelitian ini didesain sebagai penelitian kuantitatif dengan pendekatan apa? Survei. Jadi, survei bisa dibilang not kualitatif. Kuantitatif. Kalian mencari apa namanya, penelitian itu, kalian bebas metodenya, boleh kuali, boleh kuanti, boleh mix method, bebas. Yang penting temanya sama, maksudnya sama.
Oke, sampai di sini kelompoknya Mas Fajrul ngerti nggak nih? Jangan ntar cuman ngerti-ngerti tiba-tiba oh. Gimana kelompoknya Mas Fajrul? Katakan sejujurnya aja lah. Kami coba ya, Pak. Berproses, Pak. Harusnya bisa sih, Pak. Ya, tidak bisa sih. Suaranya pecah-pecah ya? Ngalamin. Suaranya pecah-pecah. Mbak Winda delay suaranya. Oh ya. Nah, giliran Oya cepat. Coba dites lagi. Ya, Pak. Nah, coba. Iya, Pak. Kami coba. Jadi gini, ini kan udah ini Siap, Pak. aduh, hilang nih suaranya. Apa sinyal saya ini? Enggak, Pak. Memang dari Mbak Windanya, Pak. Yang Putus-putus. Ya, oke, jadi untuk kelompoknya Selemi DKK itu udah saya suapin seperti halnya saya membimbing S1. Karena saya tidak pengen nantinya pada saat kalian menyusun tesis, kalian nggak paham jalurnya seperti apa. Mumpung masih semester 2 ya, kalau udah masuk semester 3 mah udah nggak mungkin saya giniin lagi. Harusnya sih dari semester 1 saya giniin, tapi kan kita nggak ketemu semester 1. Ya semester 2 oke lah, masih saya suka. Karena semakin naik tingkatan, tingkat belajar kemandirian kalian itu harus tinggi. Oke, gimana kelompok setelah ini? Sudah ready? Mau tanya lagi? Ya, nggak apa-apa, silakan. Ini Pak yang oh iya, enggak, ini sih yang apa sih yang terkait tadi yang membandingkan yang hasil dari timnya apa Mas Fajrul ya. Kan tadi pada saat penelitian ini desain sebagai penelitian tadi apa? Deskriptif kualitatif. Literatur review. Kalau tadi menghubungkan dengan yang disinta Kemendikbud kan apa tadi? Kualitatif dan survei. Kuantitatif dan survei. Berarti kita bisa Mas Fajrul bisa ngerubah literatur review gitu, Pak. Jadi yang data yang tadi di KIC itu tidak harus ditampilkan lagi. Harus malam. Tetap. Ya, karena itu fondasinya mereka. Jadi kayak gini loh, kayak misalkan asalkan ya, ini saya garis bawah ini, asalkan itu masuk ke dalam part yang akan dibahas, partnya ya. Kalau bukan partnya, jangan sekali-kali dicoba masukin. Karena kan kita bicara adalah literatur review. Kalau bukan partnya, mendingan cari yang lain deh. Karena literatur review itu kan dia anaknya kualitatif ya. Anaknya kualitatif yang benar-benar kalian harus lihat literatur-literatur yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain terhadap tema yang akan kalian bahas. Part-part yang tadi tuh. Termasuk gini nih, misalkan Mas Erik nih mau bikin penelitiannya nanti kualitatif literatur review pada saat tesis, itu harus lebih kuat, bukannya cuman 5 lagi, bahkan satu topiknya itu bisa
masing-masing itu 15 sampai 20 masing-masing topiknya. Dan ini sebenarnya ini saya bikin sesederhana mungkin yang aslinya itu kita harus bikin dulu tuh ininya apa namanya apa sih diagram ikannya, kayak model diagram ikan. Jadi kepala ikannya itu topiknya apa, judulnya, nanti dipanjangin hasilnya mau seperti apa. Ini masuk ini masuk ini masuk ini masuk ini. Diagram ikan tuh, yang modelnya kayak tulang ikan. Fishbone ya, Pak? Fishbone ya. Kalau aslinya ya, ini kita bikin sesederhananya dulu. Kalau emang mau dibikin fishbone, oke. Nggak masalah. Jadi kenapa saya langsung open-openan di sini ya biar kalian tidak kaget lagi ya. Bukan dalam artian saya bilang, wah kenapa harus publish jurnal sih? Emang nggak ada apa tugas yang lain? Itu kan udah tugas paling rendah, paling gampang lah buat saya dan buat kalian. Karena ini kan masih belajar kelompok. Nah yang paling berat kan nanti pada saat tesis. Itu paling berat. Jadi kalian bisa belajar ini dulu sesederhana mungkin. Kalian coba menyederhanakan penelitian yang jelimet jadi penelitian sederhana. Dan sebenarnya menarik tuh yang tadi dibahas sama kelompoknya Selemi ini, sebenarnya itu menarik banget. Kalau bisa keluar datanya itu. Makanya tadi pas saya dengar belum bisa keluar, ya saya paham. Pasti kan harus ada surat pengantar resmi dari kampus yang menyatakan bahwa data ini hanya dipergunakan untuk kebutuhan ilmiah saja, tidak untuk yang lain. Nah ini caranya yang lain adalah, jadi sebenarnya sih tadi pada saat mempresentasikan data-data rumah sakit sebenarnya nggak usah keluar juga nggak apa-apa. Data-data rumah sakit itu nggak usah keluar juga nggak apa-apa. Yang penting data global, orang kenapa sih sekarang lebih milih tele dibanding tatap muka? Itu aja, data global aja. Jadi nanti nggak usah dibuka lagi tuh rumah sakit A, B, C, D, nggak usah. Global aja. Yang data-data tadi itu sebenarnya udah mewakili lah. Bahkan di kalian pun tadi yang di pendahuluannya boleh tuh ditambahkan pergeseran paradigma masyarakat saat ini. Itu bisa kalian ceritain tuh dari Gojek. Kan paradigma dulu kan orang nyetop Gojek, apa mau ngegojek, mau ojek, kan harus nyamperin. Paradigma dulu. Kalian mau taksi harus nyamperin, nyari. Sekarang di rumah tinggal nunggu datang langsung jalan. Begitu juga makanan, begitu juga paket. Jadi cukup apa? Itu ya kalian bisa angkat paradigma orang dari offline menjadi online. Jadi kalau mau langsung to the point di masalah COVID, ya monggo. Mau dikasih pembukaan lagi yang lain, monggo. Jadi biar nyambung tuh. Dari pendahuluan sampai kesimpulan dapat triggernya. Jadi biar teman-teman yang ingin membahas tentang apa yang kalian angkat kan jadi ada ide, oh iya ya gue mau bikin ini, oh iya ya ini kayak menarik nih untuk dilanjutkan. Nanti bisa saling sharing. Dan kenapa kelasnya dipisah kan tujuan ini, biar kita bisa terfokus kan. Nggak ambiar kemana-mana pemikirannya. Karena kan istilahnya kalian dari awal kan sudah disatukan di kelas ini ya. Nah, kalau disatukan sama kelas yang ono kan nanti kelas yang ono bukan gitu. Kalian bilang bukan gitu, Pak. Nah, kan jadi tidak ketemu benang merahnya. Bu Yulianti lagi disentul kayaknya ya.
Sambil itu dia, sambil jadi joki dia. Jadi pada saat kalian nanti membuat apa namanya penulisan ilmiah, mau itu jurnal, mau itu makalah, mau itu apa, kalau kalian nyari jurnal tuh, itu udah simple tuh saya kasih tuh. Kalian cari di situ tuh. Itu udah minimal banget. Ada lagi satu lagi sih, kalian kan udah nginstal Mendeley ya, kalian udah Saya masih gampang kok belum nyari. itu Pak, belum bisa Mendeley. Masa? Atau saya yang kurang kepo kali, jadi beberapa yang searching kok nggak keluar. Apanya? Si apa namanya, si daftar pusakanya kan saya langsung tampilannya ngeblank aja gitu Pak, kosongan, nggak seperti yang Pak Ray pernah sampaikan juga kan, kalau di pas Pak Ray tampilkan tuh udah ada semua ininya Pak di layar tengahnya. Kalau saya masih kosong. Ya emang masih kosong awal-awal. Oh pantes. Nah, jangan itu database saya itu ada 300 something. Saya pikir itu ke direct otomatis ya Pak. Apa kita masukin satu-satu? Satu-satu itu Mas. Itu saya berapa tahun tuh? 4 tahun saya ngumpulin sebanyak itu. Jadi tiap saya bikin jurnal saya masukin, saya bikin jurnal saya masukin, saya bikin buku saya masukin. Jadi nggak langsung sebanyak itu. Ajaib banget kalau bisa. Kecuali kalau Mas Erik pakai akun saya, nah baru udah tuh ke direct otomatis. Atau pakai dosen yang sudah menggunakan Mendeley, karena ada juga beberapa dosen yang tidak menggunakan Mendeley. Masih konvensional lah, masih gaya kuno. Karena kan sekarang zamannya seperti hal yang barusan dibahas, kita sekarang zamannya adalah udah zaman teknologi. Bukan zaman konvensional. Jadi yang masih menggunakan daftar pustaka secara manual itu masih dosen konvensional saya bilang. Dan saya berani mempertanggungjawabkan kata-kata saya kok. Masih manual. Kalau bahasa ininya sih masih jadul. Bahasa halusnya tuh. Itu makanya saya nggak mau penerus dari dosen-dosen yang lama itu masih menggunakan zaman konvensional. Saya nggak mau ada muncul nanti dosen-dosen baru dengan gaya konvensional lagi, minimal dari kelas 5 IMI, angkatan AB1 dan B. Tuh, harapan saya sih seperti itu, saya nggak muluk-muluk. Saya pengen kalian itu yang mau ngedosen, mangga ngedosen. Jangan lihat duitnya, nggak ada duitnya dosen. Saya mau to the point aja. Tapi apa? Otak kalian terisi. Jadi, apa yang kalian dapat selama perkuliahan, itulah yang nanti kalian harus share kepada orang lain. Itu tujuan saya, kenapa saya sampai segininya ke kalian. Kan pasti di antara kalian nih, apalagi udah S2 kan, gak mungkin gak ada ngelirik-lirik dosen lainnya lah. Bisa kok dosen. Sekarang itu dosen itu, makanya kita ada kurikulum MBKM berlaku untuk dosen dan mahasiswa. Jadi dosen itu nggak boleh jago kandang, malah harus berani keluar, mengaplikasikan ilmunya. Itulah Merdeka Belajar Merdeka Belajar sama Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Ya, Merdeka Belajar sama Kampus Merdeka. Tujuannya itu tadi, dosen dan mahasiswa jangan berani kandang. Kita bisa narik apa sih maksudnya dari situ? Dosen itu harus melihat dunia kerja
mahasiswa juga bisa lihat nggak hanya di kampus, tapi dari tempat luar kayak apa. Contoh kayak publikasi. Kalian mempublikasikan dalam bentuk apa? Itu kan apalagi open ya, open journal system. Siapapun yang memiliki akses internet itu bisa melihat tulisan kalian. Tuh loh. Jadi kan di kelas ini kan sebagian besar tuh muda-muda ya dibanding yang kelas sebelah. Bukan saya bilang tua ya kelas sebelah ya. Tahu kayaknya seneng banget itu si Ernika kayaknya tuh dibilang tua kelas sebelah. Wah, bangetan nih. Kan udah dilamar, Pak. Oh, ada pasangannya di situ ya? Bukan dilamar PT lain. Oh gitu. Pak Erik bisa aja lupa. Tengah tua, Pak. Jadi gimana ya saya bilangnya? Kalau saya sih, saya orangnya belak-belakan ya. Kenapa saya bicara kayak gini ya? Biar kalian itu tidak, saya nggak mau menciptakan dosen berikutnya itu seperti dosen konvensional. Karena nanti kalian kalau ada tujuan buat kuliah S3 lagi, ini bakal kepake lagi kok. Mendeley kalian. Jadi pada saat pengutipan udah, oh masuk buku ini, oke, ini Pak udah siap. Jadi kalian bikin daftar pustaka tuh udah merem. Sekarang aja mungkin, aduh apaan sih Bapak ini, aduh apaan sih, puyeng tahu nyarinya, puyeng ini. Itu ini baru satu nih, saya kasih lagi nih. Kalau kalian mau nyari jurnal internasional, saya buka. Kalian juga udah ada kok. Oh, di grup. Kalian juga udah punya kok ininya, akunnya. Terintegrasi toh semuanya yang saya bilang, ini jurnal internasional, kalian tinggal nyari. Dan biasanya kalian pantengin tuh. Kalau kalian udah biasa nyari-nyari jurnal di Elsevier atau di Sinta, nanti si Mendeley bakal mensuggest, mau nggak ini, mau nggak ini, mau nggak ini. Kalian tinggal add doang. Jadi kalian nggak usah ngetik-ngetik lagi. Makanya sering-sering aja kepo-kepo itu jurnal A, B, C, D. Biar nanti di ini disuggest sama Mendeley. Kalau kalian mau, kalau nggak mau ya udah nggak ketik manual. Jadi pada saat kalian kepo-kepo seperti itu nanti Google bakal ngebaca Mendeley kalian. Jadi nggak usah heran nanti Google juga akan men-suggest. Masuk itu Scholar nanti. Recommended artikel atau artikel yang direkomendasikan itu ada. Perlahan sih. Kalian nggak bisa langsung, mana nih kata Bapak ada direkomendasiin, kok nggak ada. Kalian nggak pernah nyari, nggak bakal direkomendasiin. Kalau kalian sering nyari nih, dikepo-kepoin, lama-lama Google yang akan ngebales. Nih, lo mau nggak? Kalau mau, kalian tinggal add doang. Udah nempel di Scholar kalian, di Scholar, di apa namanya, di Mendeley kalian. Otomatis. Dan kalian klik itu langsung ada PDF-nya. View PDF. Simple toh. Gitu aja kok repot. Jadi kalian tidak perlu repot-repot amat mencari menulis dapus. Kalian cukup mencari referensinya di awal. Kayak dimengerti ya sama kalian.
bakal puyeng sih, cuman puyeng di sekarang, cuman nanti enak kok sisanya. Malah sebelum tidur nih saya kasih pikiran kan ke kalian, biasanya kan pagi ya. Ini saya pengen bikin kalian melek ini. Nah, terus kalau yang di Elsevier tuh, kalian kalau buka Elsevier itu ada di bagian atas tuh, search. Tergantung tangan kalian dan hoki kalian. Biasanya kalau langsung nemu dia bakal dapat PDF-nya gratis. Karena saya juga masih menggunakan gaya mahasiswa lah. Saya nggak ngelihat harga kok. Yang saya lihat adalah gratisannya. Karena yang paling penting adalah gratisan. Apalagi kan kalian kan nyari referensi buku, jurnal, kan doyan yang gratisan kan. Dan balik lagi ke kalian. Kalian sekarang zamannya adalah zaman e-book atau e-jurnal. Jadi nggak perlu tuh banyak-banyak nenteng-nenteng buku, pegang-pegang buku. Yang penting kalian pegang akun kalian, udah tuh kalian punya buku sendiri. Kalau butuh yang soft file, kalian cukup bawa hard disk eksternal, kalau nggak flash disk. Kalau nggak handphone sekarang, cloud-nya gede-gede. Kalau mau lebih simpel lagi, kalian beli cloud-nya Google. Jadi kalian nggak usah nenteng-nenteng berat-berat lagi tuh, puluhan-puluhan kilo, pakai troli, pakai apa, nggak perlu. Cukup masukin ke dalam dompet tas, itu langsung kepegang semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ayo, silakan. Kalau nggak ada, kelompok 4, siap-siap. Apa minggu depan aja, habis lebaran, kelompok 4. Ayo, open mic, kelompok 4. Sekarang Pak, udah Mas Reval, sekarang aja lah. Sekarang, oke. Sekarang aja Pak, Mas Reval. Nanti yang ininya Mas Reval. Silakan Mas Reval. Boleh. Kayaknya nih grupnya Bu Rika dan kawan-kawan kayaknya udah tanggung ya. Udah kepalang mikir ya. Iya benar Pak. Iya begitulah Pak. Oke, kelompok sebelum kita masuk ke kelompok 4, kelompok 3 ada pertanyaan sebelum kita close di kelompok 3? Cukup sementara Pak. Nanti kalau perlu kami hubungin Bapak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kayak saya mau tahu kelompok 3 itu nanti 1, 2, 3 saya mau lihat itu udah draftnya itu udah draft halus ya, bukan draft kasar lagi, draft halus. Oke, silakan. Kelompok 4. Waktu dan tempat saya persilakan. Kelompok 4 open mic semuanya. Ini langsung, Pak. Ya langsung. Tadi katanya kelompok 4 ready ya, ditantang. Ditantang sekarang. Aduh, kumaha ieu. Oh, izin share screen, Pak. Mangga. Udah masuk belum, teman-teman? Udah Mas. Oke. Wait. Mau Bu Rika dulu? Enggak, langsung Mas Reval aja. Ya udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Terdiri dari yang pertama ada Mbak Yosefa Ratnawati Indriatmo. Yang kedua ada Bu Dewi Sartika. Yang ketiga ada saya Reval Mahindra Bangkara. Yang keempat ada Mas Reza Rizky Ali Akbar. Dan yang kelima ada
Mardika Fitriani. Untuk tugas kali ini kita mengangkat tentang efektivitas komunikasi pemasaran melalui media sosial terhadap minat beli konsumen. Studi kasusnya terhadap pelaku UMKM produk pangan. Yang akan menjadi agenda kami itu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Nah, di dalam pendahuluan ini kita ada yang pertama ada latar belakang. Latar belakang tersebut kita mengambil dari fenomena atau gejala. Yang pertama ada kemajuan ICT, informasi komunikasi dan teknologi. Kemudian ada laju penggunaan internet tinggi, konsep digital marketing, ragam media sosial, dan dinamika kegiatan pemasaran. Nah, yang pertama itu ada tadi tentang kemajuan ICT. Untuk tabel yang sebelah kiri dari layar itu ada 10 negara dengan pengguna smartphone terbanyak pada tahun 2020. Itu diagramnya ada dari Tiongkok yang tertinggi, kemudian sampai seterusnya berhenti di Jerman, dan Indonesia ada di urutan keempat yang sekitar penggunanya 200 juta pengguna. Kemudian yang di tabel sebelah kanan jumlah pengguna internet di Indonesia nih dari tahun 2018 sampai 2022 itu mengalami peningkatan yang cukup drastis ya, karena mungkin banyaknya fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi, kemudian melakukan kegiatan menulis juga, dan mungkin juga kan sekarang maraknya belanja online gitu ya, yang memudahkan bagi terkhususnya bagi kaum remaja ya pada saat ini gitu. Dan juga memudahkan bagi ibu-ibu rumah tangga, jadi tidak harus keluar rumah untuk belanja gitu. Jadi melalui smartphone pun sudah bisa. Kemudian yang selanjutnya di pendahuluan tersebut kita mengawali dari masalah kemajuan ICT ya. Kemudian dari kemajuan ICT tersebut kita bisa menemukan titik dari sebuah perilaku tersebut. Perilaku yang mengakar pada pertama perilaku komunikasi, yang kedua perilaku konsumen. Minta tolong Bu, yang perilaku komunikasi dan konsumennya ada yang bisa bantu menjelaskan, Bu Dewi atau Bu Rika? Baik, terima kasih Mas Reval. Ya betul, dari kemajuan ICT itu atau di Indonesia itu dikenal dengan TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, akhirnya membawa implikasi kepada perilaku. Perilaku ini pun akhirnya dapat kita dikotomi menjadi dua pendekatan. Yang pertama dari sisi ilmu komunikasi, maka terjadi perubahan perilaku komunikasi, jelas sekali dari offline ke online, dan begitu pun dengan perilaku konsumen dari sisi ilmu ekonomi. Nah, dari berikutnya. Oke, ini adalah data yang menunjukkan pengguna media sosial terbanyak dalam satu satuan hari. Ya, kita bisa lihat dari datanya bahwa ada beberapa media sosial
berperilaku awalnya